Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita memahami definisi dari psikologi itu sendiri. Ilmu psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, emosi, serta interaksi manusia. Fokusnya meliputi berbagai aspek kehidupan mental dan perilaku manusia, termasuk bagaimana individu berpikir, merasakan, belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Ilmu psikologi mencakup berbagai bidang, seperti perkembangan manusia, klinis, sosial, kognitif, industri, dan banyak lagi, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan beragam aspek psikologis dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu psikologi, ada yang disebut sebagai dark psychology atau psikologi gelap. Dark psychology merujuk pada bidang psikologi yang mempelajari cara-cara manipulatif, kontrol pikiran, dan pengaruh yang dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak etis atau merugikan orang lain. Ini termasuk strategi dan teknik yang digunakan untuk memanipulasi emosi, pikiran, atau perilaku seseorang tanpa persetujuannya, seringkali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kontrol atas orang lain. Dark psychology seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan informasi untuk mencapai tujuan yang egois atau merugikan orang lain. Tujuan utama dari mempelajari ilmu psikologi adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku, pikiran, dan emosi manusia. Berikut adalah beberapa tujuan kunci dari studi psikologi. 1. Memahami individu. Psikologi membantu dalam memahami perbedaan-perbedaan individu, seperti bagaimana orang berpikir, merasa, dan bertindak berbeda satu sama lain. 2. Menjelaskan perilaku. Studi psikologi memungkinkan untuk menjelaskan perilaku manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis di dalamnya. 3. Meningkatkan kesejahteraan mental. Salah satu tujuan utama psikologi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional individu, serta membantu mereka mengatasi masalah dan gangguan psikologis. 4. Membantu pengembangan pribadi, ilmu psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana individu bisa tumbuh dan berkembang secara pribadi, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial. 5. Meningkatkan hubungan sosial. Psikologi membantu dalam memahami dinamika hubungan antar individu, kelompok, dan masyarakat, serta memperbaiki komunikasi dan interaksi sosial. 6. Meningkatkan kinerja. Di bidang industri dan organisasi, psikologi digunakan untuk memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kinerja kerja, motivasi, kepemimpinan, dan produktivitas. 7. Membangun teori dan pengetahuan. Studi psikologi terus berkontribusi pada pengembangan teori dan pengetahuan baru tentang perilaku manusia, yang membantu dalam pengembangan metode-metode baru untuk memahami dan membantu individu. 8. Pencegahan dan intervensi. Psikologi digunakan untuk merencanakan intervensi yang efektif dalam mencegah gangguan mental, serta dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. 9. Penelitian dan inovasi. Melalui riset dan eksperimen, ilmu psikologi terus berinovasi untuk menemukan cara-cara baru dalam memahami dan memperbaiki kondisi psikologis individu dan masyarakat. Jadi, studi psikologi memiliki banyak tujuan yang beragam, tetapi intinya adalah untuk memahami, mendukung, dan meningkatkan kehidupan manusia dari sudut pandang psikologis. Memahami psikologi manusia adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain secara lebih dalam. Dalam belajar psikologi, kita menjelajahi kompleksitas pikiran, emosi, dan perilaku manusia, membuka jendela untuk pengertian yang lebih dalam tentang kehidupan dan hubungan antar manusia. Di sini kita akan membuat beberapa trik pertanyaan untuk memahami psikologi manusia dan dark psikologi, yang akan kita bahas pada tema hari ini. Tonton videonya sampai selesai.
Bagaimana cara mengetahui apakah seseorang diam-diam sedang memperhatikan kamu? Jika Anda mencurigai seseorang diam-diam sedang memperhatikanmu, tetapi kamu tidak yakin, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. 1. Lihat jam tanganmu. Ketika kamu merasa ada seseorang yang melihatmu, lihatlah jam tanganmu. Meskipun tidak ada yang bertanya, "Sekarang jam berapa?" Buatlah seolah-olah kamu sedang melihat jam tanganmu. Perhatikan dan tunggu waktu yang tepat. Usahakan jangan langsung melihat ke arah mereka, tetapi tunggu waktu yang tepat. Jika mereka memperhatikan jam tanganmu secara bersamaan, dan benar saja, dia sedang memperhatikanmu. 2. Menguap atau yawn. Jika kamu mengira ada orang yang memperhatikanmu, berpura-puralah menguap besar. Faktanya, menguap besar itu sangat menular dan sangat sulit untuk tidak tertular menguap. Jika kamu melihat orang itu menguap, tepat setelah kamu menguap, berarti dia sedang memperhatikanmu. Bagaimana menggunakan teknik dark psychology ketika seseorang membuat lelucon tentang dirimu? Jadi begini, ketika seseorang membuat lelucon tentang dirimu, berpura-puralah seolah-olah kamu tidak mendengarnya dan meminta dia untuk mengulanginya lagi. Hal ini akan membuat lelucon tersebut menjadi kurang lucu, bahkan lebih buruk lagi. Setelah mereka mengulangi lelucon tersebut, berpura-puralah seolah-olah kamu tidak mengerti. Hal ini akan membuat lelucon tersebut menjadi tidak lucu. Orang lain juga akan mulai berpikir bahwa lelucon tersebut tidak lucu. Ini akan membuat kamu tertawa, bukan karena leluconnya, tetapi karena betapa menyedihkannya orang tersebut. Ini adalah peretasan psikologi yang brilian untuk digunakan dalam banyak situasi dan mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Apakah selama ini aku salah tersenyum? Selama ini kamu salah tersenyum? Dengarkan ini baik-baik. Jika kamu ingin senyumanmu 100 kali lebih efektif, gunakan teknik yang disebut flooding smile atau senyum membanjir. Pada dasarnya, setiap kali bertemu orang baru, jangan langsung tersenyum sambil mempertahankan kontak mata yang kuat. Cobalah untuk tunduk 1 detik saja. Tahu nggak alasannya kenapa? Ya, karena hal itu dapat meyakinkan orang bahwa senyuman kamu adalah asli dan hanya diperuntukkan untuk membuat mereka semakin menyukaimu. Apa saja tips dan basic psychological? 1. Jika kamu menatap bibir seseorang saat mengobrol, mereka mungkin berpikir bahwa kamu tertarik padanya, namun jika kamu melihat keningnya, mereka akan merasa terintimidasi dan tidak nyaman. 2. Jika kamu ingin membuat seseorang untuk mempercayai kebohongan, sertakan detail yang memalukan tentang dirimu. 3. Jika kamu melakukan kesalahan dan ujung-ujungnya meminta maaf. Terkadang, untuk menyelesaikan masalah membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Oleh karena itu, saat kamu menghadapi situasi seperti ini, ucapkan, "Terima kasih atas kesabaran Anda selama ini." Ini mengalihkan fokus dari kesalahan dan kamu mengakui kesabaran mereka. 4. Jika kamu dihadapkan dengan 2 pilihan, lemparlah sebuah koin, namun trik sebenarnya adalah kamu sudah menyadari bahwa ketika koin tersebut berada di udara, kamu sudah menyadari hasil mana yang benar-benar diinginkan. Dan percayailah nalurimu, apapun hasil dari koin tersebut. Jika kamu ingin melarikan diri dengan sebiah alat, kendaraan, misalnya, atau masuk dan keluar dari suatu tempat, percaya dirilah. Seolah-olah kamu adalah pemilik suatu tempat tersebut, jangan ragu-ragu untuk melihat kanan dan kiri dan sekitarnya daripada kamu tidak melihatnya sama sekali. Iya kan? Karena tidak ada seorang pun yang akan mempertanyakan kamu. Pendekatan ini dapat membantu kamu lolos, tapi kembali lagi ke kartu keberuntungan yang kamu kantongin di hari itu.
Bagaimana cara membuat seseorang jatuh cinta kepadamu? Kali ini, temanya kita akan menggunakan teknik dark psychology. Sebelum menonton video ini, kamu harus berjanji terlebih dahulu denganku bahwa kamu akan menggunakan teknik ini dengan hati-hati. Teknik dark psychology memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa berbahaya. Namun, jika digunakan dengan cerdas, teknik ini bisa sangat efektif. Baiklah, kalau begitu, gunakan metode White Knight atau Kesatria Putih. Dengan metode ini, kamu akan mendapatkan kepercayaan dari targetmu. Buat sebuah metode di mana seorang Kesatria Putih membantu target untuk mengatasi masalahnya. Sambil memperhatikan si target, tetap tidak menyadari bahwa Andalah penyebab masalah tersebut. Oke, izinkan aku menjelaskan cara kerjanya. Buat sebuah skenario dan membujuk sekelompok orang untuk menindas target dengan menceritakan sesuatu yang memalukan tentang target. Lalu kamu sebagai manipulator berpura-pura menjadi pahlawan dengan menghentikan penindasan yang mereka lakukan terhadap target. Hal ini akan membuat orang yang dimanipulasi akan merasa bersyukur dan berhutang budi kepada si manipulator. Selesai? Bagaimana cara belajar agar lebih cepat? How to study faster. Ada 6 peretasan psikologi untuk dapat belajar lebih mudah dan cepat. 1. Belajar selama 20 hingga 25 menit. Istirahat sejenak 1-5 menit. Lalu ulangi pembelajaran lagi. Ini disebut teknik Pomodoro. Otak kita mengingat informasi dengan lebih baik dalam waktu singkat. 2. Cobalah menjelaskan dan mengajarkan informasi atau materi pelajaran tersebut kepada orang lain. Hal ini akan membantu kamu memahami informasi tersebut dengan lebih baik karena kamu akan lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang penting saja. 3. Langsung tidur setelah kamu selesai belajar. Hal ini akan membantu meningkatkan daya ingat terhadap apa yang baru saja dipelajari. 4. Manfaatkan perangkat mnemonik. Ini adalah alat bantu memori yang mengubah informasi kompleks baru menjadi asosiasi yang sudah dikenal. Misalnya, untuk membuat daftar item atau komponen materi pelajaran. Buatlah cerita yang melibatkan setiap item sehingga pelajaran lebih mudah diingat. 5. Ubah lingkungan dan suasana belajar. 6. Menggabungkan pelajaran multisensorik lebih mudah diingat dan lebih rangkum. Bagaimana cara menghilangkan kecemasan? Tahu nggak? Ini adalah ilmu psikologis yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Dan trik ini luar biasa hebatnya. Mau tahu bagaimana caranya? Baiklah, yang perlu kamu lakukan adalah memercikkan air dingin ke wajahmu. Aku tahu kamu akan berkata seperti ini, "What the hell is this?" Oke, sabar. Izinkan aku menjelaskan. Jika kamu cemas, gugup, dan memiliki perasaan tidak nyaman di tubuhmu, sebaiknya kamu melakukan apa yang aku katakan. Siram air dingin ke wajahmu atau celupkan wajahmu ke dalam air dingin. Tujuan dari mencelupkan wajah ke air dingin untuk mengaktifkan refleks menyelam. Refleks menyelam ini dapat langsung menurunkan detak jantung dan menghilangkan rasa cemas di tubuhmu. Apa saja 12 psikologi, fakta tentang manusia. 1. Jika seseorang tertawa terlalu banyak, meskipun hal konyol, sebenarnya ia merasa kesepian jauh di dalam lubuk hatinya. 2. Jika seseorang banyak tidur, maka ia sedang bersedih. 3. Jika seseorang berbicara sedikit tetapi berbicara dengan cepat, maka ia sedang menyimpan rahasia. 4. Jika seseorang dapat menangis dengan mudah, maka ia lemah. 5. Jika seseorang makan dalam keadaan tidak normal, maka ia sedang cemas ataupun gugup. 6. Jika seseorang menangis karena hal kecil, maka ia polos dan berhati lembut. 7. Jika seseorang marah karena hal konyol atau remeh, berarti dia membutuhkan kasih sayang.
8. Jika seseorang berjalan cepat, maka dia percaya diri. 9. Jika seseorang banyak gelisah, mungkin dia seorang yang kreatif. 10. Jika seseorang menggigiti kukunya, mungkin dia sedang gugup. 11. Jika seseorang banyak berbohong, mungkin dia sedang merasa tidak aman. 12. Jika seseorang muncul dalam mimpimu, orang itu ingin bertemu denganmu.